Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nurtrisna Juliani, yang kedua Wita Amanda Febrianti, yang ketiga Lisa Agustina, yang keempat Nur Halfiana Sukma, yang kelima Kurnia, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pusat. Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pusat atau biasa disingkat dengan SIKD adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengadministrasi, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pertanggungjawaban daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15. Tujuan penyelenggaraan SIKD yang pertama, untuk membantu Menteri Keuangan dalam memutuskan kebijakan keuangan daerah. Yang kedua, membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau PKPD pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Yang ketiga, membantu Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain sebagai statistik keuangan negara. Yang keempat, untuk membantu daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD pemerintah dan pembangunan di daerah. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ruang lingkupnya meliputi yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang keenam yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nurtrisna Juliana. Saya akan membahas tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah yang pertama, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menjabarkan asas umum pengelolaan keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut. Yang pertama, taat pada peraturan perundang-undangan, di mana pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua, efektif. Efektif ini pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efisien, yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu.
ekonomis, yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang daerahnya. Yaitu yang selanjutnya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini merupakan perwujudan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan. Keadilan yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Yaitu yang selanjutnya, kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Yang terakhir, manfaat untuk masyarakat, yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sistem keuangan daerah. Yang pertama, dasar hukum SIKD atau Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dapat diawali dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK 02/ tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah. Yang terakhir, pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK 07/2011 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah, mencabut Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Agustina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kurnia, yaitu saya akan menjelaskan tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah atau IKD. Tata cara penyampaian informasi daerah IKD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK 07/2011. Daerah harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah. IKD yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan bertanggung jawab. Yaitu akan dibagi tiga. Yang pertama, jenis-jenis IKD. Jenis-jenis IKD yaitu mencakup APBD. Yang pertama, APBD. Terus APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, perubahan APBD. Yang ketiga, laporan realisasi APBD semester 1, laporan pertanggungjawaban APBD. Selanjutnya yang kedua, penyampaian IKD. IKD disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. IKD dapat pula disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam rangka penyelenggarakan SIKD secara nasional, IKD disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan, APBD, perubahan APBD, laporan realisasi APBD semester 1, dan laporan pertanggungjawaban APBD disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Soft copy terdiri atas APBD atau soft copy terdiri atas yang pertama APBD garing perubahan APBD garing realisasi APBD, yang kedua realisasi APBD semester 1. Selanjutnya yaitu batas waktu penyampaian IKD. Batas waktu penyampaian IKD ada beberapa penyampaian. Yang pertama APBD paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kedua, perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkan perubahan APBD tahun berjalan. Yang ketiga, laporan realisasi APBD semester 1 paling lambat tanggal 30 Juli tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Yang kelima, informasi mengenai dana dekon garing TP dan laporan keuangan perusahaan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Yang terakhir, data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal paling lambat sesuai permintaan Dirjen Perimbangan Keuangan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halfiana Sukma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa Agustina, yaitu tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional. Pemerintah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional itu ada 4 tujuan. Yang pertama, merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Yang kedua, menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional. Yang ketiga, merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. Sistem informasi keuangan daerah secara nasional diselenggarakan oleh Menteri Keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah mempunyai 7 fungsi. Yang pertama, penyusunan standar informasi keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi, penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi, pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Yang kelima, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah. Dan keenam, pembakuan sistem informasi keuangan daerah yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi, dan pertukaran informasi. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu penyajian informasi publik sistem informasi keuangan daerah nasional dan sistem informasi keuangan daerah-daerah, yaitu ada 2 informasi. Yang pertama, sistem informasi keuangan daerah nasional dan sistem informasi keuangan daerah-daerah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir, penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Halfiana Sukma. Selanjutnya itu adalah pada 2.5 tentang tata kelola sistem informasi keuangan
daerah secara nasional. Yang pertama, penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dalam pasal 11, yaitu menjamin tersedianya data, tersedianya sarana komunikasi data sistem informasi keuangan daerah, dan keamanan sistem informasi keuangan daerah. Yang kedua, untuk menjamin sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditetapkan SLA sistem informasi keuangan daerah. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah nasional dan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, yaitu menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya, menerapkan sistem manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, dan menyusun kebijakan tata kelola prosedur kerja pengoperasian dan mekanisme audit yang diterapkan atau yang dilakukan terhadap sistem informasi keuangan daerah. Yang keempat yaitu kebijakan tata kelola sistem informasi keuangan daerah dapat mengacu pada international best practices, meliputi Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT, dan Informasi Teknologi Infrastruktur Library atau ITIL. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang sistem informasi keuangan daerah. Jika ada yang kurang atau ada yang belum tersampaikan pada presentasi kami saat ini, kami mohon masukan dan yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.